Haleluya, kita sembah Allah yang hidup, amin. Allah yang luar biasa, Allah yang punya rencana yang indah bagi kita semua, amin. Tempat ini, amin. Sebelumnya jika saudara pertama kali tempat ini, saya welcome you into this place. Kami apa Indonesianya kalau welcome ya? Menyambut ya, menyambut Anda di tempat ini, amin. Dan Tuhan Yesus memberkati, kita adalah satu keluarga di tempat ini. Dan sama-sama kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. So hari ini saya bawa firman yang adalah memilih pintu yang sempit. Memilih pintu yang sempit. Kemarin kita sempat lagi duduk, kita bicara ya, ada beberapa orang berkata, waduh untuk masuk dalam satu lift itu kelihatan sempit. Kadang-kadang suka takut dan untuk naik ke ketinggian. Tapi kan kalau kita lihat, jalanan emang jalanan sempit saudara. Pintu yang kita harus lewati adalah pintu yang sempit untuk ke surga. So hari ini saya pilih untuk judul adalah memilih pintu yang sempit. So, langsung aja kita masuk ke firman Tuhan di Matius 7. Mari kita lihat di Matius 7 ayat yang ke-13 dan 14. Sama-sama kita dengan satu suara kita baca 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya atau menemukannya. Di terjemahan yang bagian kedua itu bicara seperti itu saudara, pintu yang sempit. Pintu yang sempit pasti sesak saudara, so pintu yang sempit itu. So dalam ayat ini saja saudara, Yesus memberikan kepada kita sebuah pilihan. 2 pintu, 2 jalan, 2 tujuan. Yes. 2 pintu, 2 jalan, dan 2 tujuan. Pintu yang lebar sangat mudah ditemukan. Tidak memerlukan pemikiran yang ekstrim atau tidak perlu menunggu atau menanti. Tidak perlu hikmat yang besar-besar saudara. Selalu tersedia pintu yang lebar itu saudara. Tinggal berjalan melewatinya. Dan semua orang lain melakukannya. Pintu itu berkata, ambillah pekerjaan itu. Ambillah gelar itu. Ambillah hubungan itu. Ambillah promosi itu, tidak apa-apa. Jangan overthink atau jangan dipikirkan 2 kali atau jangan dipikirkan berlebihan. Tetapi apa yang dikatakan pintu yang sempit? Karena pintu itu sulit ditemukan saudara. Dan lebih sulit untuk dipilih. Pintu itu membutuhkan pertanyaan. Pintu itu membutuhkan kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang baik. Sehingga kamu bisa mengatakan iya pada hal-hal yang lebih terbaik, lebih baik saudara. Pintu itu membutuhkan kita menanti atau menunggu dalam keheningan. Ketika setiap naluri dalam kehidupan kita berteriak untuk mengambil apapun yang tersedia. Whatever it takes, apapun yang tersedia, ambil saja. Seringkali seperti itu saudara. Tapi kita akan bahas hari ini mengenai pintu yang sempit itu saudara. Bagaimana kita gampang sekali pilih untuk berkata iya. Kita selalu berbicara tentang menginginkan pintu yang sempit. Kita mau lewati jalan yang itu saudara. Tapi pada kenyataannya kita terus berlari melewati pintu yang lebar. Karena pintu yang lebar selalu mengatakan ya. Kita menjadi sangat takut dengan pintu yang tertutup saudara. Sehingga kita membuat keputusan yang tergesa-gesa bukan berdasarkan pada apa yang dikehendaki Allah. Bukan pada apa yang kita cintai. Bukan pada apa yang benar. Tetapi semata-mata pada siapa yang mau menerima kita. Kita terima saja. Karena itu tersedia. Oke, let's go. Umpamanya saudara, jika sebuah universitas mengatakan ya kita pergi. Meskipun kita benci jurusan yang tersedia. Jika sebuah pekerjaan menawarkan satu kontrak saudara, kita mengambilnya. Meskipun itu menghancurkan jiwa kita. Jika seorang mengatakan aku mengasihimu atau aku mencintaimu atau aku memilihmu. Kita menikahinya saudara. Meskipun belum tentu ada cinta di situ saudara. Jika sebuah lingkaran sosial membuka tangannya untuk bergabung dengan kita, saudara kita bergabung dengan mereka. Meskipun mereka membawa kita menjauh dari Tuhan. Itu bukan pintu yang sempit saudara. Itu adalah pintu yang lebar. Yang berbalut keputusasaan. So bagaimana kita harus memilih pintu yang sempit. Bagaimana bahkan ketika itu berarti berdiri sendirian. Yang gak ada yang mau lewat itu saudara. Bahkan ketika itu berarti mendengar kata tidak. Bahkan ketika setiap pintu lain terbuka lebar.
Ini tadi dilema yang seringkali kita lewati dalam kehidupan kita. Pintu yang lebar, terbuka, gampang sekali untuk kita katakan iya pada hal itu. Tapi pintu yang sempit, tapi firman Tuhan mengajarkan kita masuk melalui pintu yang sesak itu. Dan di situ pintu kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pintu yang lebar terbuka, pintu yang sempit kadang-kadang tertutup. Apa yang kita akan lakukan, saudara? Mungkin karir yang kita toleransi, saudara. Banyak daripada kita kadang-kadang bekerja di pekerjaan yang tidak pernah kita inginkan. Kita melamar kemana-mana, kita ada perusahaan yang menghubungi kita kembali. Satu aja, ya udah kita terima saja. Tidak masalah dengan budaya yang beracun atau apapun juga yang sekitarnya, nggak apa-apa, yang penting kita terima aja. Karena itu mengatakan ya. Tidak masalah dengan apapun juga yang bahwa pekerjaan itu nggak berarti mungkin mereka telah menerima saya, ya saya terima saja. So Anda bertahan. Mari kita lihat di Amsal 14 ayat yang ke-12. Saya harap firman ini bisa membuka pikiran kita, hati kita, mata kita sehingga kita bisa melihat. Dan bagaimana kita bisa memilih pintu yang sempit itu, saudara. So bear with me, semuanya sama-sama kita ambil perjalanan ini, saudara, melewati pintu yang sempit itu. So Amsal 14 ayat yang ke-12, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Wow, ujungnya menuju maut yang kelihatannya lurus, saudara. Hanya karena sebuah pintu terbuka bukan berarti Allah yang membukakannya. Kita sudah dengar kemarin Dr. Paul berkata hal itu dan hari ini diulangi lagi, saudara, dan itu penting. Artinya kita harus waspada bahwa semua pintu yang terbuka belum tentu itu dari Tuhan. So kita mesti periksa, kita mesti cek, kita mesti berdoa, mesti minta apakah ini pintu yang Tuhan Engkau bukakan bagi saya. Dan bukan hanya berkata iya kepada setiap pintu yang terbuka, saudara. Karena tadi dia berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dan terkadang iblis juga membuka pintu untuk menjebak kita dalam kurungan yang kelihatannya luar biasa tempatnya. Atau mungkin ada pertemanan yang menguras energi kita. Kita memiliki sebuah komunitas, kelompok orang menertawakan apa yang kita bicarakan. Oh, kita rasa we belong there. Kita rasa kita diterima di situ, saudara. Mereka mengundang kita makan siang, akhirnya kita ikut, saudara. Kita mengabaikan semua gosip-gosip, kita ikutin saja apa yang dikatakan. Kita mengabaikan, saudara, pembicaraan kasarnya mungkin. Kita mengabaikan bagaimana mereka mencemooh hal-hal yang dari Allah. Kita ikut saja karena kita mau dalam lingkungan itu. Dalam sekolah, dalam kampus, akhirnya jangan sampai kita diabaikan. Ya udahlah, mereka begitu nggak apa-apa lah, yang penting Tuhan tahu hati saya. So kita kadang-kadang kita ikut. Mungkin dalam WhatsApp-nya kita ikutan juga, tulis-tulis kata sampai akhirnya dipanggil juga dari sekolah. Oke, tapi lanjut itu. So akhirnya apa yang terjadi? Kita mengabaikan bagaimana mereka mencemooh hal-hal dari Allah. Mengapa? Karena mereka menerima kita. Mari kita lihat di Mazmur 1 ayat yang ke-1. Mazmur 1 ayat ke-1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Kembali kita diingatkan, saudara. Tapi kadang-kadang kita melakukan sebaliknya. Kita duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Karena duduk sendirian terasa seperti ditolak. Mendingan saya gabung saja. Gak apa-apa mereka mencemooh Tuhan, ya kan yang penting Tuhan tahu hati saya. Saya gak mencemooh, tapi kita biarkan, saudara. Identitas mungkin dalam media sosial, saudara. Saudara memposting apa yang supaya mendapatkan likes yang banyak, saudara. Anda menciptakan kehidupan yang diterima oleh orang-orang. Saudara membeli pakaian, berpergian, mengatur foto saudara supaya akhirnya saudara bisa menikmati. Tapi karena algoritmanya memberikan satu reward bagi saudara. Ada likes, ada banyak masuk ke FYP orang. Akhirnya sudah diterima, sudah senang akan hal itu. Mari kita lihat di Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita lanjut, saudara. Pintu lebar tidak hanya ada di dalam karir, pertemanan, pelayanan, media sosial, dan bahkan ada di keuangan kita juga. Ketika kita berhutang hanya untuk
terlihat mampu saudara. Kita pinjam online tadi Dr. Paul berkata supaya kita dilihat, oh mampu kita. Di gaya hidup kita ketika kita mengikuti tren hanya karena takut ketinggalan zaman, FOMO saudara. Bahkan di komunitas atau organisasi ketika kita bergabung hanya karena takut kehilangan kesempatan. Padahal hati kita curiga ada yang tidak beres. Pintu lebar selalu berkata ambil saja. Semua orang melakukannya. Tapi pintu yang sempit berkata ujilah. Tunggulah terlebih dahulu. Pastikan Allah yang membukakannya. Itu bedanya. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Benang merahnya adalah ini saudara, kita takut kadang-kadang menjadi orang yang tersisa. Tidak terpilih. Ya mungkin rasanya aneh saudara. Jadi kita meraih tangan pertama yang meraih kita saudara. Meskipun tangan itu menuntun kita ke dalam jurang saudara. Dan itulah pintu yang lebar. Dan itu selalu terbuka. Untuk kita ambil. Mari kita lihat pola Alkitabiah dari beberapa orang yang sebenarnya ditolak. Dan mari kita lihat bagaimana Allah sebenarnya bekerja dalam kehidupan mereka. Berulang-ulang kali dalam firman Tuhan kita tahu umat Tuhan adalah umat Allah adalah orang-orang yang tidak mengambil lia yang mudah. Mereka memilih pintu yang sempit dan itu membuat mereka membayar harga yang tinggi, harga yang besar. Contohnya Yusuf saudara, ditolak oleh saudara-saudaranya. Dijual menjadi budak dan dipenjarakan walaupun tidak bersalah. Dia bisa kompromi dengan istrinya Potifar dan mendapatkan ya dari kenyamanan itu semua saudara. Tapi dia mengatakan tidak. Dia lari jauh-jauh saudara. Dan Allah memberikan sebuah posisi kepada dia. Sebuah tata kepada dia. Musa diterima sebagai pangeran Mesir saudara. Dia memilih istana, prestis. Dia memiliki semuanya itu saudara. Masa depan yang luar biasa. Tapi apa yang dia lakukan? Firman Tuhan berkata di Ibrani saudara, dia memilih untuk dianiaya bersama dengan umat Allah. Daripada menikmati kesenangan dosa yang sementara. Yeremia diberitahu oleh Tuhan, jangan berdoa untuk bangsa ini. Yeremia 7 ayat 16 berkata seperti itu saudara. Dia tidak diterima, dia dibenci, dilemparkan ke dalam sumur dan disebut sebagai pengkhianat. Tapi tetap dia setia. Yesus anak Allah ditolak saudara oleh kota asalnya, oleh para pemimpin agama dan akhirnya oleh orang banyak yang berteriak salibkan dia. Dia bisa memanggil 10.000 malaikat langsung untuk bekerja untuk dia. Tapi dia tidak saudara. Dia bisa memilih ya dengan mudah dan setuju dengan dunia. Tapi dia berkata tidak dan dia memilih salib itu. Jalan yang sempit itu. Polanya tidak dapat disangkal saudara. Pintu yang sempit hampir selalu dimulai dengan tidak dari dunia. Tapi akhir dengan baik sekali. Hai hambaku yang setia. Well done good and faithful servant. So apa yang bahaya dari ya yang tergesa-gesa? Amsal 19 ayat yang kedua. Mari kita lihat saudara. Amsal 19 ayat yang kedua. Saya harap saudara bisa ikut dalam perjalanan ini untuk melihat saudara dan sehingga saudara bisa memilih yang terbaik dalam kehidupan kita saudara sendiri. Amsal 19 ayat yang kedua mengatakan tanpa pengetahuan kerinduan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan ulangi lagi dengan pelan-pelan kita baca supaya kita bisa ngerti. Amin. 1, 2, 3. Jangan tergesa-gesa. Oke tadi berkatakan. Dan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amin saudara. So, jangan tergesa-gesa untuk membuat satu keputusan. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil satu pintu yang kelihatannya baik, yang terbuka. Nah, ini pasti Tuhan, ini yang saya tunggu-tunggu. Belum tentu. Apakah kita doa terlebih dahulu? Apakah ini Tuhan benar-benar bicara dalam hati kita bahwa ini tempatnya, ini iyanya. Kalau Tuhan bicara yes, baru kita katakan iya. Kalau enggak kita menantikan Tuhan, amin. Kata terburu-buru atau tergesa-gesa itulah masalah kita. Kita tergesa-gesa untuk memilih saudara. Kita tergesa-gesa mengambil keputusan karena untuk menantikan satu suara itu kadang-kadang kelihatannya, aduh kapan nih kayak kematian saudara. Yang pelan-pelan menggerogoti kehidupan kita. Tapi mari kita perhatikan apa yang terjadi kalau kita tergesa-gesa. Yang pertama, kita membungkam Roh Kudus. Roh Kudus itu berbicara dalam keheningan saudara. Tapi kita terlalu sibuk untuk mendengarkan suara Roh Kudus.
Yang kedua, kita mewarisi beban orang lain. Ketika kita mengatakan ya ke universitas yang tidak kita sukai atau kita mewarisi 4 tahun penderitaan. Ketika kita katakan ya ke pekerjaan yang kita benci, akhirnya kita mewarisi mungkin berapa tahun yang kita lewati dalam ketakutan. Ketika kita mengatakan ya kepada pernikahan tanpa adanya cinta, kita mewarisi seumur hidup kesepian di rumah yang ramai mungkin. Yang selanjutnya, kita kehilangan yang terbaik demi yang baik. Abraham mengambil Hagar karena rencana Sarah tampak lebih cepat daripada janji Allah. Mungkin seringkali kita pernah seperti itu, saudara. This looks like an easy way out. Ini kelihatannya seperti that's the solution. Tuhan sedang mengatakan, oh mungkin lewat cara seperti ini bisa terjadi. Kita coba untuk membantu Tuhan. Dan karena kita rasa kadang-kadang mau coba untuk membantu Tuhan, hasilnya saudara lihat sampai hari ini. Masalah yang terjadi sampai hari ini, saudara. Ya, yang tergesa-gesa itu memberi kita Ismail, saudara. Dan konflik yang berabad-abad. Yang baik yaitu seorang anak merampoknya dari yang terbaik, anak perjanjian. Ismail bukannya salah, saudara. Ismail bukannya buruk, saudara. Anak yang baik. Tapi itu merebut anak perjanjian. Hal yang baik, yang merebut yang terbaik yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Memilih pintu yang sempit berarti menolak untuk tergesa-gesa. Itu berarti melambat cukup lama untuk mendengar dari surga. Poin selanjutnya juga adalah bicara, mari kita lihat di Amsal 16 ayat yang ke-33. Kedaulatan pintu yang tertutup. Ini yang seringkali kita lupakan, saudara. Di Amsal 16 ayat 33, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Itu kita kadang lupa, saudara. Undi itu dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya adalah dari Tuhan. Promosi pun datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita lewati itu datangnya daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita rasa bahwa itu karena kerja keras kita, saudara. Itu berarti tidak ada yang mencapai kita secara kebetulan. Mungkin ada surat penolakan, Tuhan melihatnya, saudara. Lamaran yang tidak dijawab, Tuhan melihatnya, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Mungkin ada hubungan yang hancur, saudara. Tuhan tidak terkejut. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita memperlakukan pintu yang tertutup itu sebagai satu kegagalan dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab memperlakukan sebagai bimbingan, sebagai arahan yang dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di firman Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-7, itu bicara mengenai Rasul Paulus, saudara. Dan bagaimana dia mencoba masuk kepada Bitinia, dan akhirnya apa yang terjadi? Roh Yesus tidak mengizinkannya. Dan setibanya dia di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tuhan menutup pintu itu, saudara. Mereka rasa that's the best way. Itulah jalan yang terbaik. Karena tujuannya baik, mulia. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menutup pintu itu, saudara. Tidak mengizinkan mereka masuk ke sana, saudara. Itu bukan hukuman, itu adalah pengarahan ulang. Tuhan sedang rearrange, redirect dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita lihat itu pintu tertutup, kita langsung berkata Tuhan sudah menolak kita. Penolakan itu bukan kegagalan, saudara. Tuhan kadang-kadang sedang rearrange kehidupan kita karena kita sudah keluar jalur. Tuhan ingin membawa kita kembali kepada jalurnya. Redirect our steps. Supaya kita bisa sampai kepada tempat di mana Tuhan telah siapkan bagi kita. Itu adalah pengarahan ulang. Tidak itu mengirimnya ke Makedonia. Di mana Injil itu akhirnya berkembang pesat. Kalau saudara baca cerita lanjut daripada Kisah Para Rasul 16 ini, saudara. Penolakan Allah adalah bentuk perlindungannya terhadap kita. Ketika dia menutup pintu, dia tidak sedang menjadi Allah yang kejam. Dia sedang membaik hati. Dia berkata jalan itu akan menghancurkan kita. Aku punya sesuatu yang lebih baik. I have a better work.
a better destiny for you. A better plan. Rencana yang lebih baik untuk kamu. Teruslah berjalan saudara. Pintu yang sempit ada di depan itu. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama juga. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata di sini, satu hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari tempat lain, saudara. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan pemazmur ini lebih suka menjadi penjaga pintu yang ditolak, tapi tetap berada di hadirat Allah, daripada menjadi seorang VIP yang diterima di istana dunia. One day in your house is better than 1,000 days elsewhere. Itulah seorang hamba yang telah belajar memilih pintu yang sempit. So hari ini saya berkata ada 4 pertanyaan diagnostik saudara sebelum setiap keputusan yang kita ambil. Sebelum kita katakan ya pada apapun saudara, kita harus lihat, kita harus berkomitmen, berhentilah dan bertanyakan pada diri kita 4 pertanyaan itu. Yang pertama, apakah Allah yang mengirim ini? Roma 10 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tidak setiap pintu yang terbuka kembali lagi adalah dari Tuhan. Apakah Allah membuka ini? Apakah Allah yang mengirim ini? Pertanyaan yang kedua, apakah saya benar-benar menginginkan ini? Atau saya hanya takut tidak ada orang lain yang akan menawari saya sesuatu yang lebih baik? Apakah saya benar-benar menginginkan ini atau saya hanya takut tidak ada orang lain yang akan menawari saya sesuatu yang lebih baik? Kita harus jujur kepada diri kita. Kadang-kadang ada karena ketakutan saudara, akhirnya kita mengambil langkah itu saudara. Keputusan yang didasarkan oleh ketakutan selalu mengarah pada penyesalan. Pintu yang sempit dimasuki dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dengan iman kepada Tuhan. Poin yang ketiga saudara, pertanyaan yang ketiga adalah yang kita harus cek dalam diri kita. Apakah saya akan tetap memilih ini jika tidak ada seorang pun yang tahu saya memilihnya? Saya ulangi lagi. Apakah saya akan tetap memilih ini jika tidak ada seorang pun yang tahu saya memilihnya? Jika jawaban kita adalah tidak, artinya kita lebih pilih untuk disorak-sorai oleh teman-teman kita, oleh orang-orang, dan bukan memilih ketaatan. Karena pertanyaannya, apakah saya akan tetap memilih ini jika tidak ada seorang pun yang tahu saya memilihnya? Gak ada yang tahu kamu memilihnya saudara. Apa kita lakukan untuk orang? Apakah kita lakukan untuk apa yang Tuhan mau untuk diri kita? Apa kita mau lakukannya untuk karena dapat sorak-sorai dari orang-orang sekitar kita? Apakah kita lakukan karena kita benar-benar tahu? Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Dan ini karena ketaatan. Pertanyaan yang keempat, apakah ini akan membuat saya semakin serupa dengan Yesus atau semakin serupa dengan dunia ini? Firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kita tahu. Memang kita izinkan firman Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita saudara. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pintu yang lebar selalu membuat kita serupa dengan dunia. Pintu yang sempit mengubah dan mentransformasi kita. So jika kita tidak dapat menjawab 4 pertanyaan itu saudara dengan yakin, jangan kita mengambil langkah. Tunggu saudara, nantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita diajarkan kembali untuk menantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru karena Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru itu. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu saudara. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan tidak menjadi lelah saudara. Itulah yang pintu yang akan menemukan pintu yang sempit itu saudara. Yang menantikan Tuhan. Pilihlah pintu yang sempit. Yesus tidak mengatakan pintu yang sempit itu populer saudara.
Dia mengatakannya sedikit yang menemukannya. Itu berarti kebanyakan orang selalu mengambil pintu yang lebar. Hanya sedikit yang menemukannya. Karena pintu yang lebar berkata, ambillah, 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 just take it. Ini kesempatan kamu gak tahu kapan lagi dapat kesempatan lagi. Ambillah. Tidak apa-apa, semua orang melakukannya, itulah tren yang pada saat ini, ambillah, lakukanlah. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sama seperti semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Yang ditolak agar kita dapat diterima. Bukan diterima oleh dunia, saudara. Tapi diterima oleh Bapa di surga. Amin. So hari ini marilah kita buat pilihan itu, saudara. Ya mungkin kadang-kadang untuk beberapa orang yang sedang lewati itu mungkin pilihan yang sulit. Untuk beberapa orang mungkin itu pilihan yang gampang karena udah lewati, saudara. Tapi bukan berarti kalau saudara nggak bakal lewati pertanyaan itu dalam kehidupan saudara lagi. Atau pintu itu kembali lagi, saudara. We go through it every day. Apakah setiap hari kita akan lewati pintu yang lebar, yang begitu gampang, yang lebar terbuka, welcome. Atau yang pintu yang sempit. Saya harap saudara bisa nangkap maksud saya hari ini yang dengan firman ini, saudara. Jangan gampang sekali kita berkata iya pada hubungan itu, pada komunitas itu, pada universitas, pada pekerjaan yang begitu gampang menawarkan itu semuanya. Dan akhirnya merebut rencana Tuhan yang terbaik dari kehidupan kita. Apa yang Tuhan telah rencanakan bagi saudara dan saya. Kita pilih yang baik dan bukan yang terbaik. Yang Tuhan sebenarnya sudah telah siapkan bagi kita. Marilah kita buat pilihan yang benar itu. Katakan tidak pada pintu yang terbuka yang tidak diberkati Tuhan. Katakan tidak pada hubungan yang menawarkan kenyamanan. Tapi bukan sebuah panggilan. Comfort but not a calling. Katakan tidak pada pekerjaan yang membayar dengan baik tapi menghancurkan atau merebut jiwa kita. Katakan tidak pada pertemanan yang menertawakan apa yang sebenarnya Tuhan taruh dalam hati kita. Dan katakan iya pada menantikan Tuhan. Katakan iya pada pintu yang sempit itu. Katakan iya pada Allah yang menutup pintu untuk membuka pintu yang menuju kepada kehidupan. Kehidupan yang kekal. Say yes to that. Tapi kita harus tanya dalam kehidupan kita, apakah ada pada saat ini? Mungkin yang beberapa yang sedang lewati pergumulan itu. Marilah kita ambil keputusan yang benar. Mari kita ambil langkah yang benar. It's not always easy, gak bakal selalu menyenangkan atau gampang, saudara. Tapi kita tahu tadi, Tuhan kadang menutupnya untuk membawa kita kepada rencana yang lebih besar yang Dia telah siapkan bagi kita. Semua orang telah lewati, Yusuf, Musa, ditolak, bahkan Yesus sendiri anak Allah yang ditolak. Tapi dia tahu apa yang dipilih. Mungkin sudah di sekolah, mungkin sudah di universitas, mungkin sedang bergumulkan dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam keluarga, dan atau komunitas, atau dalam gereja, pelayanan, apapun pergumulan saudara pada hari ini. Pilihlah pintu yang sempit itu. Tanya Tuhan. Ingat kalau kita ambil langkah-langkah yang salah itu kita membungkam suara Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Dan lama-lama kita jadi kebal kepada suara itu. Amin. Pilihlah pintu yang sempit itu. Tanganmu katakan, pilihlah pintu yang sempit itu. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, saya telah selesai membicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang bekerja dalam hati kami semua. Ampunilah kami Bapa, kami telah memperlakukan tidak itu yang Engkau katakan dalam kehidupan kami sebagai satu tragedi. Dan katakan iya dari dunia ini sebagai satu kemenangan. Tapi kita lupa Bapa. Mungkin ada jalan yang kelihatannya lurus yang dunia ini memberikan. Tapi endingnya itu adalah maut.
Tapi kadang-kadang kami tidak bisa melihatnya Tuhan. Dan saat pintu itu tertutup kami rasa marah, kami melawan. Kami tidak bisa menerimanya Tuhan. Kami mengabaikan suara Roh Kudus Engkau, kami mengabaikan suara pemimpin-pemimpin kami atau hamba Tuhan kami. Karena kami kesal, kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Tapi kami tahu pada hari ini bahwa Engkau mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kami untuk memberikan kepada kami yang terbaik, Bapa. Bila kami sadar, Bapa, mungkin kami telah membuat satu keputusan yang tergesa-gesa Tuhan, karena kami takut ketinggalan. Hari ini kami memilih pintu yang sempit itu Tuhan. Kami memilih Tuhan satu penolakan mungkin yang kudus itu Tuhan, daripada penerimaan yang berdosa Tuhan. Kami memilih untuk menunggu bersama dengan Engkau Tuhan, daripada lari tanpa Engkau. Berilah kami itu keberanian untuk mengatakan tidak pada setiap pintu yang terbuka, yang tidak Engkau berkati dalam kehidupan kami. Berilah kami hikmat Tuhan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, karena sebelum kami membuat komitmen Tuhan, karena kami ingin pasti Tuhan bahwa itu daripada Engkau, bahwa orang itu adalah dari Engkau, bahwa hubungan itu adalah daripada Engkau, bahwa pekerjaan itu adalah daripada Engkau, bahwa usaha itu adalah daripada Engkau, bahwa universitas atau sekolah itu adalah daripada Engkau Tuhan. Bukan karena apa yang kami inginkan Tuhan. Berilah kami kesabaran untuk berdiri di pintu yang tertutup sampai Engkau sendiri yang membukakan itu bagi kami Tuhan. Yang menuju kepada kehidupan. Kami percaya kami dibungkus dengan kuasa daripada darah Engkau. Kami dipenuhi dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Firman Tuhan berkata, mereka yang menantikan Engkau akan menjadi kuat Bapa. Dan kami percaya kekuatan kami bukan daripada kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi kekuatan daripada Engkau yang memampukan kami melakukan segalanya di dalam Engkau Tuhan. Bila kami percaya Tuhan, setiap langkah kami ambil adalah langkah daripada Engkau. Oh, terima kasih pada saat kami menerima sukacita daripada Engkau, damai sejahtera Engkau, kasih Engkau, persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa, dan setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, pergi saling mengasihi. God bless, haleluya. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini, jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening yang khusus untuk mendukung pelayanan misi. Melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Dan saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Bagi para lansia, kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu setiap bulan di minggu keempat pada hari Senin pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Women of Word, komunitas pemberdayaan kaum wanita untuk terus diperlengkapi dan diurapi menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Komunitas WOW akan ditayangkan setiap hari Rabu pada pukul 7 malam melalui YouTube. Dan saat ini diperuntukkan bagi semua kaum wanita yang berusia 18 tahun ke atas. Komunitas WOW juga mengadakan doa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami www.sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.